وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. جزاه الله الخير أخينا الباري. Melangkah pada acara selanjutnya akan kita dengarkan bersama-sama pembacaan manaqib Shahibul Haul Kiai Haji Muhammad Syarwani Hamdan yang akan dibawakan oleh putra beliau yaitu Al-Ustaz Al-Hajj Hulaifun Syarwani. Kepada beliau dipersilahkan. Dan setelah ini insyaallah dilanjut dengan ceramah yang pertama oleh Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sikaf, dan yang kedua ceramah oleh Al-Habib Ahmad Jamal bin Toha Ba'adil. Kepada beliau Ustaz Hulaifun dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa rasulillahi Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala tabi'ina lahum min hadhihi al-ummah bi ihsanin wa bi sidqin yakin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an wasawihi." Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hadhihi nuqtatun yasiratun min manaqib Syekh Muhammad Syarwani Hamdan. Yang saya muliakan para habaib, para syaraib, anak cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi tahharahum Allah tathhira. Dan para alim ulama, para sesepuh, para hadirin dan hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sekilas daripada biografi atau kehidupan Shahibul Haul, yaitu Syekh Muhammad Syarwani Hamdan Al-Banjari. هو العالم الحبر الشهير الملقب بجوهر بنجار شيخ بنجير شروان، مضحٍ بأوقات الحياة الحكمة العلوم فنعم الأخذ من ثمرة الدان، سليل الكرام العارفين بربهم ووراث الأسرار هو الشيخ شروان، سلالة أرشد العناد المفاخر خليفة قطب الدهر مولاي سمان. Beliau adalah seorang alim al-allamah, seorang yang telah menyatukan dalam dirinya antara ilmu syariat dan hakikat, antara ainul yaqin dan haqqul yaqin. Sang mutiara dari Banjar adalah guru bangir Kiai Syekh Muhammad Syarwani. Syekh Muhammad Syarwani Hamdan adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Darul Kalam Kian Bangir. Beliau termasuk keturunan dari seorang alim yang masyhur, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang terkenal dengan sebutan Datuk Kalampean, yang hidup di zaman kerajaan Banjar sekitar 300 tahun yang lalu. Yang mana Datuk Kalampean ini adalah khalifah dari guru beliau Qutbuz Zaman, Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Salman Al-Madani. Syekh Muhammad Syarwani Hamdan dilahirkan pada tahun 1331 Hijriah atau yang berdekatan dengan 1913 Masehi di kota kecil Kampung Melayu Hilir, sekitar 40 km dari ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Beliau tumbuh besar dan dewasa dalam perhatian yang sempurna.
serta telah mendapatkan pendidikan dan pemahaman tentang agama semenjak usia belia. Di samping menerima pengajaran dari orang tua dan kerabat, beliau juga mengikuti pendidikan di Madrasah Darus Salam Martapura yang waktu itu dipimpin oleh paman beliau sendiri, yaitu Tuan Guru Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail. Dan pada usia yang masih sangat muda, dikarenakan dorongan semangat yang kuat untuk menambah dan menimba ilmu agama, maka beliau rela untuk meninggalkan kampung halaman beliau Martapura menuju Pulau Jawa dan bermukim di Kota Bangil. Selama beberapa tahun di Kota Bangil, beliau sempat belajar dan berguru pada beberapa ulama di Kota Bangil dan Pasuruan, antara lain Kiai Haji Mukhtar Gondang Bangil, Kiai Haji Abu Hasan Wetan Alun Bangil, Kiai Haji Bajuri Bangil, Kiai Haji Ahmad Jusri Pasuruan. Rupanya keinginan kuat dan semangat belajar beliau yang tinggi ini diketahui oleh paman beliau, sehingga pada usia kurang lebih 16 tahun, beliau Muhammad Syarwani dibawa oleh paman beliau, Tuan Guru Syekh Muhammad Kashful Anwar, berangkat ke tanah suci Makkatul Mukarramah. Bersama beliau waktu itu ikut pula saudara sepupu beliau, yakni Muhammad Syarwani Ali. وصفى بأيد الجوهرين واصطفى على المعتب الأنوار يا شيخ شرواني. تفرس فيه العارفون بأنه سيبقى رفيع القدر والجاه والشان. Muhammad Syarwani Abdan dan Muhammad Syarwani Arif selama di Mekkah dididik dan diawasi serta dibimbing langsung oleh Tuan Guru Muhammad Kashful Anwar. Di samping itu selama di Mekkah beliau berdua juga sempat belajar dan berguru kepada beberapa ulama di sana. Di antaranya Syekh Muhammad Amin Qutbi, Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki, Syekh Ali bin Abbas Al-Maliki, Syekh Umar Hamdan, Syekh Muhammad Arabi, Syekh Hasan Masyaf, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Saifullah Al-Dabistani, Syekh Syafi'i Kaddah, Syekh Sulaiman Ambon, Syekh Ahyad Al-Badari, dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Beliau tidak hanya mendapatkan pendidikan secara teori, namun juga praktek secara langsung dalam bimbingan paman sekaligus guru beliau, Syekh Muhammad Kashful Anwar. Melihat kesungguhan semangat dan kecerdasan kedua keponakan Tuan Guru Syekh Muhammad Kashful Anwar ini, maka banyak perhatian yang besar kepada mereka berdua, sehingga dalam waktu yang singkat pendidikan yang diberikan telah tampak hasilnya, dan mereka berdua mulai dikenal di kota Makkah dengan julukan dua mutiara dari Banjar. Raqa fi himal qutbi a'la maqamatin bi fahmi isyaratil ma'ani wa burhani. Tawalla bi tadris al-ulum fi masjidil haram bi idznil fatih Syekh Syarwani. Bahkan beliau telah mendapat kepercayaan untuk mengajar selama beberapa tahun di Masjidil Haram atas bimbingan Syekh Muhammad Amin Qutbi. Kemudian setelah kurang lebih 10 tahun, Syekh Muhammad Syarwani Abdan dan Syekh Muhammad Syarwani Arif pulang kembali ke Indonesia sekitar tahun 1941 Masehi. وفي عودة المبروك أبشر بعودة وقوف نسل سيمة الربيع والريحان مجالس علم حقق للشيخ خدمة لربط الصلاة بين ماض ودلال. لقد شم من عرف المعارف ثلة فجاءوا لنيل الحظ من كنز شروان. Sekembali di tanah air, beliau Syekh Muhammad Syarwani Abdan memulai kegiatan mengajar dan berdakwah dengan melakukan beberapa aktivitas pengajaran di kota kelahirannya Martapura, serta mengadakan majelis ta'lim di rumah. Setelah beberapa tahun tinggal di Martapura, beliau kemudian pindah ke kota Bangil ini menyusul keluarga beliau yang telah terlebih dahulu berdiam di sini. Beliau merupakan sosok yang pandai menyembunyikan diri, umul, tidak suka ketenaran dan sangat menjauh dari kemasyhuran. Dan sifat itu pun tercermin dalam perilaku beliau sehari-hari. Sehingga di awal-awal beliau bermukim di kota Bangil, banyak orang yang tidak mengetahui siapa beliau sebenarnya, kecuali kerabat beliau sendiri dan beberapa ulama tertentu di kota Bangil. Itu pun setelah mereka diberitahu oleh Kiai Abdul Hamid yang merupakan kiai sepuh di kota Pasuruan. Banal ma'al maimun was-sa'd talibun kama syamsu la'at min sa'id al-awman. ولله مبنى قد حوى الضر والأغلى وجوهر سر السر من بحر شروان ومن لقب الجد الشهير مسميا عسى بركة الأصل إلى الفرع جريان. Dan baru pada tahun 1970 Masehi beliau mendirikan sebuah pondok pesantren di kota Bangil ini. Hal ini karena beliau betul-betul seorang murid yang mentasdikkan akan guru-gurunya.
Karena menurut beliau, perkataan seorang guru itu pasti benar, karena guru tidak akan bersifat dusta, walaupun perkataan itu dalam bentuk doa. Lalu untuk mewujudkan itu, seorang murid harus semaksimal mungkin untuk mewujudkan perkataan dan doa guru tersebut supaya tercatat sebagai seorang murid yang siddiq. Dan kemudian pondok yang dibangun oleh beliau diberi nama dengan Pondok Pesantren Datuk Kalampean. Sebuah nama yang beliau ambil dari lakab atau sebutan datuk beliau, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dengan harapan semoga keberkahan dari leluhur yang mulia tetap mengalir kepada anak cucu, murid-murid serta segenap para pecinta. Wa fihim tawat kullal maqam wa tawat bihirrahu wal 'aishu na'imun bisyarwan. Wadan membaul asrar wal 'ilm wal huda wa kam qad turabba min syuyukhin wa syubban. Na'am bal wa min dawi sanahu tanawwarat biladan bi akmarin wa anjumi syarwan. Disinilah tersimpan segala yang diinginkan para penuntut ilmu dari samudra pengetahuan dan barakah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pondok ini sebagai sumber dari terpancarnya segala asrar dan ilmu yang bermanfaat serta menjadi sebab hidayah dan keberkahan bagi kita semua. Allahumma ja'al hadhihi al-buq'ata buq'atan mubarakah nafi'atan da'imatan ila yaumil qiyamah. Beliau Syekh Muhammad Syarwani Abdan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengajar dan mendidik para santri di pondok. Mubahin bi awqatil hayati li khidmatil ulumi fa ni'mal akhdhu min thumratid dani. Mujahid nafsin bi ijtihadin muraqiban. Muhasibuha dawman huwa Syekh Syarwani. Beliau juga suka mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna, walau dalam urusan apapun. Hal ini tampak dari kesungguhan beliau dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Karena prinsip beliau, apabila pekerjaan itu dilakukan secara maksimal, maka Allah Ta'ala akan menampakkan kekurangannya, dan Allah akan memberi petunjuk untuk menyempurnakan kekurangan tersebut. Sebagaimana pepatah mengatakan, tidak tamamul bada'u nafsuh. Dan beliau telah menghasilkan beberapa karya tulis, di antaranya yang telah diterbitkan adalah sebuah kitab atau buku yang berjudul Ad-Dakhiratul Zamina li Ahli Al-Istiqamah, atau simpanan berharga, dan terjemah serta syarah qasidah Al-Burdah. Dan banyak pula dari murid-murid beliau yang menyebar di berbagai daerah di tanah air, khususnya daerah Kalimantan, yang telah mampu untuk meneruskan perjuangan dan dalam berdakwah menyebarkan ilmu agama. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan bagi beliau atas segala yang telah dilakukan untuk memberi manfaat kepada umat. Akhirnya pada Senin malam 12 Safar 1410 Hijriah yang bertepatan dengan 11 September 1989 Masehi, beliau Syekh Muhammad Syarwani Abdan kembali menghadap Tuhannya dengan keadaan ridha dan diridhai sekitar waktu Isya dalam usia 76 tahun, serta meninggalkan 27 orang putra dan putri. Rahimallahu rahmatan abrar wa askanahu jannatal qarar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau dan menempatkan beliau dalam surganya. Asal rabbana yamsak jami'u bi rahmatin wa lana an-na'ma ya khairu mannani. وطول لنا الأعمار بالخير عامرا ووسع لنا الأرزاق من غير حسبان ومن علينا بالعواف وبالرضا وباللطف عاملنا وختم بالإيمان. Mudah-mudahan berkat beliau Syekh Muhammad Syarwani Abdan dan berkat para salihin, Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, mengabulkan segala doa, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita di masa lalu, memanjangkan umur kita dalam sehat wal afiat, serta memenuhinya dengan kebaikan. Dan Allah melaskan rezeki kita yang halal dan barokah, yang akan menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menutup umur kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan hadirnya kita semua di majelis qaul yang mulia ini tercatat merupakan salah satu upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dicinta kita kepada para kekasih Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nantinya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa wa dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa rahminkum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Fudaihun. Mudah-mudahan manaqib yang dibaca tadi bisa memberikan bekas manfaat dan barokah buat kita semuanya. Tibalah saatnya acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah atau ceramah agama. Yang pertama akan disampaikan dan dimohonkan kepada beliau Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf,
dari Pasuruan. Pada beliau kami persilahkan. Ini ambilkan udah. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para habaib, para ulama, para guru yang saya mulai, yang saya muliai, yang saya taati, yang saya agungkan, segenap keluarga almarhum ila rahmatil qayyum wal hasyar wal abdan yang kami muliakan, yang tidak mungkin satu persatu akan kita sebut namanya 27 orang Pak. Setengah jam kalau kita sebut satu-satu. Tapi semuanya adalah kita cintai dan kita hormati, benar? Segenap pejabat pemerintah, baik yang sipil, Polri atau TNI yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Kota Bangil menjadi Pulau Kalimantan sekarang. Ribuan orang Kalimantan datang ada di Kota Bangil. Mudah-mudahan insya Allah pulang dikabulkan semua hajat. Selamat insya Allah, manfaat dunia sampai akhirat. Di dalam kitab Usulul Ilmiyah wal Usulul Hikamiyah karya Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam khatimahnya ada satu hadis yang penting untuk kita ingat. Hadis ini berbunyi Rasulullah SAW bersabda, "Idza hadatha fil nasi tis'atu asya kanat ma'aha tis'atu asya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada terjadi 9 hal pada manusia, pada masyarakat, maka akan muncul bersamanya 9 hal yang lainnya. Paham ya? Kalau sampean menyaksikan 9 hal ini, maka akan datang 9 yang lainnya. Ingat-ingat ya. Yang pertama, idza kathura zina kathura mautul faj'ah. Jika banyak perzinaan, maka akan banyak orang mati mendadak. Masya Allah. Zina itu dosa besar, hukumannya berat dalam Islam. Kalau belum kawin, az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kalau merdeka dicambuk 100 kali cambukan. Kalau sudah kawin dirojam. Tapi untuk sekarang cuma dipiring.
ditangkap, nggak boleh 24 jam lebih, harus keluar. Akhirnya perzinaan merajalela. Kalau sudah perzinaan banyak di antara manusia, akan banyak orang mati mendadak. Ya Allah, tadi pagi kita ketemu, seger badannya, mati mendadak. Mudah-mudahan selamat kita semua. Yang kedua, ini sudah ada sinyal bentar lagi luhur, masih ada hadap zaman bentar lagi ceramah. Yang kedua, idza mana'u zakat mana'ahumullahu al-qatra. Jika masyarakat enggan mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan zakat, maka Allah mencegah daripada mereka turunnya hujan. Kalau dulu itu ada bulannya, bulan hujan, ada bulan panas. Sekarang nggak beraturan. Kenapa? Yang di atas bumi nggak punya aturan. Ini zakat dihilah-hilah. Dianggap kalau udah menghilah zakat itu berarti hebat. Macam-macam hilangnya zakat. Ada menghilah zakat sebelum haul, duitnya dikasihkan sama orang, dihibahkan kepada sama orang, dihadiahkan kepada orang. Nanti dapat setengah jam dikembalikan lagi. Wah, nggak kena zakat. Kenapa? Karena belum dia dari itu memiliki selama setahun. Secara fikih oke, kamu adalah benar, tapi kamu adalah mempermainkan hukum. Ada lagi begini, dikasihkan kepada seseorang zakat tadi itu, ini saya keluarkan zakatnya, adik. Setelah itu saya kembalikan lagi, saya kembalikan ini duitnya hadiah untuk kamu. Hilang zakat. Secara fikih Anda nggak kena, tapi nanti di akhirat Anda jangan main-main. Laisa dinullah bil hiyali. Agama Allah adalah tidak mengajarkan hilah, tapi agama Allah mengajarkan kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati. Bukan orang yang hebat dan pandai kalau memberikan babur rukhas, memberikan rukhsah atau babur khilaf. Itu orang mempermainkan hukum, akhirnya istighfaf hukum. Menjadikan orang itu meremehkan ajaran agama. Cari orang guru alim yang mengajarkan kamu untuk bisa kamu menjalankan agama dengan benar, bukan menghilah ajaran agama. Bahaya loh. Kenapa? Karena bukan pada mani'iz zakat saja orang tidak mengeluarkan zakat saja, tapi juga pada masyarakat semuanya akan mendapatkan bala dari Allah gara-gara orang ini. Ad-dambu syukmun ala ghairi fa'ilih. Dosa itu akan menghasilkan kesialan bukan hanya kepada pelakunya, tapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya, saudara. Bahaya. Jangan keluarin zakat, berikan kepada hanya orang miskin. Harta kamu tidak akan kurang karena zakat, tambah berkah. Jangan hanya mereka kamu ambil, hanya sekedar dengan pandai-pandai untuk menghilang. Silahkan Anda melakukan itu. Anda jangan Anda tadi itu merasa yang penting sah. Jangan, bahaya loh. Saya mau tanya, orang puasa menghibah, orang puasa berdusta, sah atau nggak sah? Sah. Tapi apakah perbuatan itu adalah halal? Nggak halal, haram ghibahnya. Sah di dunia, tapi di akhirat nggak dapat pahalanya puasa. Nggak dapat pahalanya puasa. Nyolong baju di buat sholat, sah apa enggak? Sah. Tapi nggak diterima sholatnya di sisi Allah. Kenapa? Karena dia pakai baju yang haram.
Anda tadi itu mengkhilaf zakat, sah apa enggak sah? Silahkan, Anda enggak wajib zakat. Tapi nanti ada di akhirat, Anda harus bertanggung jawab karena haknya orang fakir miskin telah Anda makan dengan tipu daya Anda semuanya. Awas, hati-hati. Yang ketiga, wa idza taffafu al-mikyal ukhidhu bis-sinin. Kalau sudah orang banyak mencuri timbangan atau takaran, maka saat itu manusia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musim kemarau panjang atau gagal panen. Masya Allah, bibitnya unggul, tanahnya subur, ditanam udah 4 bulan, mau panen ternyata diserang hama, hancur. Mau panen ternyata harga turun, rugi. Kenapa? Anda tidak jujur dalam menimbang, Anda tidak jujur dalam menakar, bahaya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kalu aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia menjadi pembeli, minta takarannya dilebihi, tapi kalau dia menjadi penjual, takarannya dikurangi. Hebat. Wail, ini bakal disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, wa idza jaru fil hukmi ammahum adh-dhulm wal 'udwan. Kalau sudah manusia ini zalim di dalam melaksanakan hukum, yang dihukum cuma rakyat, tapi yang punya kehormatan nggak dihukum. Ringan hukumnya. Pencuri ayam 4 tahun, pencuri 4 triliun 4 tahun. Kalau sudah demikian, maka akan rata kezaliman dan permusuhan ada di mana-mana. Terjadinya pembunuhan, keributan, terjadinya kezaliman, permusuhan akan terjadi ada di mana-mana. Kenapa? Karena hukum tidak ditegakkan, saudara. Bahayanya. Di zaman Nabi ada seorang perempuan pernah mencuri. Ternyata dari keluarga yang terhormat. Kadang-kadang orang mencuri ini, Pak, bukan karena dia melarat. Bahkan kadang-kadang orang kaya mencuri. Kenapa? Karena udah kebiasaan tangannya nyuri. Kalau orang melarat yang dicuri ayam, sendal. Tapi orang yang kaya hutan dicuri. Gunung dicuri. Hektaran lagi yang kalau nyuri dia. Ini orang nyuri, udah kebiasaan nyuri nih perempuan. Akhirnya dituntut. Hukumnya kalau nyuri dipotong tangan. Tapi keluarga perempuan ini melobi Nabi. Dianggap seperti sekarang aja Nabi. Dilobi Nabi, gimana caranya diringankan, diprioritaskan, walaupun dengan dikasih ganti yang lebih besar. Sampai kepada Nabi, Nabi langsung marah. Ceramah Nabi SAW. Beliau menyatakan, ayyuhan nas, innama halaka man kana qablakum kanu idza saraqa fihi al-mudha'if hakamu alayhi wa idza saraqa fihi al-syarif tarakuhu. Kata Nabi SAW, wahai manusia, celakanya umat dahulu diadab oleh Allah. Kenapa? Karena
Kalau yang mencuri orang yang terhormat dibiarkan, tapi kalau orang yang lemah ditegakkan. Walladzi nafsi biyadihi law anna Fatimah bint Muhammadin sarqat laqattu yadaha. Demi yang jiwaku ada di tangannya, kalau seandainya putriku Fatimah yang aku cintai mencuri, aku sendiri ayahnya yang akan motong tangannya. Masya Allah. Kalau sudah kezaliman dibiarkan, maka akan terjadilah rata kezaliman di mana-mana. Permusuhan ada di mana-mana. Akhirnya yang kuat adalah yang menang, yang lemah harus kalah walaupun benar. Ada yang berikutnya, berapa tadi ya? Hah? Sekarang kelima ya? Lima yang sekarang. Wa idza naqabul ahda sallallahu alaihi aduwahum. Kalau masyarakat manusia rakyat nih, mereka tadi itu mengingkari janji, tidak menepati janji, maka mereka akan dikuasai oleh musuh mereka.
dia akan dikuasai, ditekan oleh musuh mereka. Nih, awas, hati-hati. Kalau kepingin Anda tadi itu mempunyai penguasa yang menepati janji, rakyatnya harus orang yang menepati janji. Kenapa penguasanya atau misalnya wakilnya tidak menepati janji? Karena kamu menjadi rakyat yang tidak menepati janji. Janji sama Tuhan aja luput. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatnya lobang-lobang. Hidup matiku untuk Allah, ternyata ditinggalkan urusan agama, yang penting urusan dunia. Kapan kita akan mempunyai pemimpin yang menepati janji, saudara? Awas, ntar lagi banyak yang jadi janji nih. 2024 ini ntar lagi banyak yang janji nih. Iya enggak? Nah, kita bentuk diri kita adalah orang yang berjanji. Insya Allah pemimpin kita, DPR kita, semuanya, bupati kita, wali kota kita adalah orang menepati janji. Janji, amin, insya Allah. Wa idza tarakul amra bil ma'ruf ittarabat alaihim umuruhum. Kalau nggak ada lagi yang ngajak kebaikan, nggak ada lagi yang ngajak sholat, dibiarin orang nggak sholat Jumat, dibiarin orang nggak sholat 5 waktu, dibiarin orang nggak puasa Ramadan, nggak ada lagi yang ngajak kebaikan, maka urusannya akan kacau. Semua urusannya akan kacau. Saudara, negeri ini kita ini negeri istimewa. Air berlimpah, tanah subur, apalagi di Kalimantan batu bara banyak. Wah, seharusnya kaya-kaya semuanya nih orang. Kenapa kok bisa negeri yang begitu subur, air berlimpah, kok kekurangan beras sampai impor? Negeri yang begini kaya kok banyak hutang sampai bingung untuk bayar. Kenapa? Karena sampai yang tidak mengajak manusia berbuat baik, dibiarin orang nggak sholat, dibiarkan orang nggak puasa Ramadan. Aja kadang-kadang anaknya sendiri nggak sholat dibiarkan, pegawainya sendiri nggak sholat dibiarkan. Padahal Anda mampu ngajak itu semuanya. Mana akan terjadi berkah kalau sudah berani meninggalkan ajaran Tuhannya. Coba semua pegawai, semua pekerja-pekerja ini, semua pegawainya harus sholat. Ini ada mungkin pejabat pemerintah, semua pegawai harus sholat. Yang nggak sholat pecat. Berkah insya Allah. Ya nggak ada krisis insya Allah. Nggak ada kekacauan insya Allah, aman jadinya. Berkah turun langit, berkah turun keluar dari bumi. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Yang berikutnya, wa idza tarakun nahya 'anil munkar malakahum asyraruhum. Kalau sudah meninggalkan kemungkaran, yang zina dibiarkan, yang minuman khamar dibiarkan, semuanya dibiarkan, maka nanti akan dikuasai orang-orang jahat. Dikuasai orang-orang jahat. Tuh lihat, yang bawa pistol asal nembak. Masya Allah. Yang nggak cocok langsung ditembak, marah nembak, semuanya ditembak. Mudah-mudahan insya Allah akan kembali normal lagi insya Allah. Kenapa? Karena nggak ada nahi mungkar. Kadang-kadang kemungkaran di rumah kita nggak kita cegah. Kadang-kadang kemungkaran ada di pabrik kita biarin. Kadang-kadang kemungkaran di kampung kita nggak peduli.
Padahal kita mampu untuk mengusir mereka, untuk menindak kepada mereka. Ninggalkan nahi mungkar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka terkuasai oleh orang-orang yang jahat. Saudara. Berani itu preman-preman sekarang. Berani itu anak-anak pang pakai tato muat. Orang sholat Jumat yang begitu banyak ketakutan dengan 2 orang. Kenapa? Karena Anda tidak bisa melaksanakan nahi mungkar. Yang berikutnya, wa idza qata'ul arham ju'ilatil amwal bi aidil asyrar. Kalau sudah orang-orang ini tidak peduli dengan silaturahim, harta, ekonomi di tangan orang-orang yang jahat, dikuasai orang-orang yang jahat. Sampean disuruh gali batu bara, tapi yang harus dijual kepada orang-orang yang tidak beres. Terus demikian. Kenapa? Karena Anda tidak peduli dengan rahim Anda. Keluarganya ada yang sakit terkapar, tak dibantu, padahal bisa bantu. Orang tuanya kadang-kadang butuh duit, nggak dikasih. Saudaranya kadang-kadang perlu dibantu, nggak dibantu. Nggak ada peduli dengan rahim. Masya Allah. Wala asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apa kiranya? In tawallaitum ada 2 tafsir. Ada in tawallaitum in a'radtum. Jika kamu sudah meninggalkan ajaran Allah, Al-Quran, Nabi. Ada intawallaitum in wallaitum. Jika kamu telah menjadi kuasa, mau jadi juragan, mau jadi bos, mau jadi pejabat, mau jadi ketua, antufsidu fil ardi, maka kamu akan membuat kerusakan di bumi dengan kemaksiatan. Wa tuqatti'u arhamakum, dan kamu putus silaturahim, enggak peduli dengan famili kamu. Ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Orang-orang demikian ini adalah mereka yang mendapatkan laknat Allah dan telinganya ditulikan, matanya dibutakan. Enggak ada rahmat. Orang menjerit pun enggak peduli. Mau kamu menjerit, turunkan BBM, ya peduli. Mau kamu menjerit, kami lagi menderita, bantu kami, nggak ada yang bantu, tulis, buta. Kenapa? Karena udah mendapatkan kutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa penyebabnya? Kamu, bukan hanya mereka. Anda semuanya adalah tidak peduli dengan keluarga Anda sendiri. Yang berikutnya, yang terakhir nih. Wa idza takabul maharim taradatumul afat. Kalau sudah terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka akan datang kepada mereka bencana macam-macam, saudara. Bencana. Gunung itu indah, sejuk hawanya, pohon-pohonnya hijau royo-royo, berubah keluarlah hari yang panas yang membakar, menakutkan. Laut dulu itu sepoi-sepoi, kita ada di situ, hilang tuh sumpah-sumpah tuh. Ya, tenang, kita melihat pemandangan di laut, ikan-ikan yang berkeliaran ada di sana. Jadi tsunami, tenggelam semuanya. Daerah yang aman, goncang, gempa bumi, ribuan rumah rubuh, kacau semuanya. Kenapa? Semua sudah banyak melaksanakan yang haram.
Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, jangan banyak menuntut orang untuk bagaimana bersikap adil kepada kita, bagaimana bersikap baik kepada kita. Bentuk itu keadilan di rumah Anda dulu. Bentuk itu pada diri Anda, keluarga Anda, daerah Anda, kampung Anda, keluarga Anda. Karena sesungguhnya sebagaimana diri kamu semuanya, itulah yang akan menjadi pemimpin kamu. Mithlimata filmubulli itu. Sebagaimana apa yang ada pada diri kamu, wahai masyarakat, itulah nanti akan pemimpinmu. Kalau Anda semuanya adalah hobinya menyanyi, maka pemimpinmu akan penyanyi, saudara. Kalau Anda adalah orang yang ahli ngaji, pemimpinmu insya Allah adalah orang yang ahli ngaji. Kalau Anda banyak bohong, pemimpinmu akan menjadi pembohong, saudara. Kalau Anda adalah sering berbuat haram, pemimpinmu adalah orang yang berbuat haram. Kalau Anda adalah orang yang zalim, maka pemimpinmu akan menjadi orang yang zalim. Karena itu ayo kita ubah masyarakat ini, masyarakat yang adil, masyarakat yang taat, masyarakat yang takwa. Butuh kita orang berbuat kiai-kiai, guru-guru seperti Syekh bin Abdan yang mengajarkan kita bagaimana sholat benar, zakat benar, puasa benar, zakat benar, tidak mengajarkan hilang, tidak memberi membuka babu dosa, tetapi al-aqwat, al-mu'tamad, as-salamah, ya, yang lebih baik, yang paling bagus, yang lebih ihtiyat, yang lebih selamat. Kita butuh bimbingan guru-guru yang demikian sehingga kita menjadi alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mendengarkan qaul, firman Allah, firman Nabi, ajaran ulama, mengikuti ahsana yang paling bagus, bukan mengikuti al-afah yang paling dhaif, bukan mengikuti yang paling menghasilkan duit, bukan mengikuti yang paling selamat, yang paling berkah, yang paling mu'tamad dalam aqwal tadi itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita semuanya, mudah-mudahan insyaallah keluarga daripada Kiai Syekh Abdan jadikan khalafun salih, salafun salih, generasi yang baik daripada salaf-salaf yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan habibana Taufik atas nasihat-nasihat yang telah disampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada beliau. Alhamdulillah.